إلى ذات المصطفى والإصطفى صلى الله عليه في الكتاب سيحمد الشيخ وآله وصحبه وذريته العابدين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekitar Tuhan balik suci wa berarti. Bibarakatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita dapat bisa berkumpul untuk melanjutkan hikayat yang keempat. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi dzikrihi amin amin ya rabbal alamin. Al-hikayatu ar-rabi'atu. Al-hikayatu tawi cerita ar-rabi'atu kang papat. Ja'a taqo sapa al-fulan al-sapa al-falakuna wong kang nutung kabeh ila sayhina maring guru kita. Rupane Khalil Bangkalan, Kiai Khalil Bangkalan. Falakiyahum mongko nemoni sapa falakuna ba'da an yudarrisa ing dalem sakwise yanto belajar sapa Khalil at-tulaba ing murid. Fattaqaqa mongko ngekahaken ennahu sapa Kiai Khalil innahu kana stune Kiai Khalil iku yudrisul al-jurumiyata belajar jurumiyah. Pastaqau mongko mengeluh sapa falakuna ala kasiri sarakati ing atase akehe pencurian fi mustabihim ing dalam jaluk keamanan hum ing falakuna wasa'alu lan takon sapa falakuna ma ing perkara yamna'uhum kang nyegah apa ma hum ing syarik. Fatatakkara mongko iling sapa Kiai Khalil al kalimata ing kalimat fi kitabul al jurumiyati ing dalam kitab jurumiyah allati kang qad ta'allamaha teman-teman den walang sapa allati atolaba ing murid anifan ing dalam barak waya ya kalimat kama wis ngadeg sapa Zaidun Zaid. Fakataba mongko nulis sapa Kiai Khalil tilkal kalimata ing iki kalimat ala kertas ing atase kertas wa qatahalan maringi sapa Kiai Khalil wa qala lan dawu sapa Kiai Khalil hutu ngarapo hu ing falahuna hadhihi kalimata ing iki kalimat ayat tegese koma wis ngadeg sapa Zaidun Zaid liman isyarakati kedua arah nyegai maling fanaluha mongko meroleh sapa falahuna waraja'u dan bali sapa falahuna fawata'uha mongko musyawarah wa falahuna fil bustani ing dalam kebun falamma asbahu mongko nalikane mancing ingsun ho ing falahuna wajatu nang nemoni sapa rosak wajatu lan nemoni sapa sarok fi basadihim ing dalam kebune falahuna sarokatan ing maling qaimine hale ngadeg karone la yastati'una kang ora nglakokake
la yastati'una kang orang nekake sapa sarep al julusa ing lungguh. Jadi lanjutan ini hikayah yang keempat menjelaskan ada seseorang yang beruntung yang datang kepada Syekh kita yaitu Kyai Khalil Bangkalan. Setelah para murid selesai pada saat pembelajaran Kyai Khalil, belajar bersama Kyai Khalil, mereka sepakat untuk mempelajari kitab Jurumiyah. Namun mereka bertengkar, para murid ini bertengkar karena sering terjadinya pencurian di kebun mereka. Para murid ini bertanya, apa yang dapat mencegah hal itu? Maksudnya mencegah dari pencurian itu. Lalu guru kami menjawab, Kyai Khalil Bangkalan itu menjawab, beliau teringat dalam kitab Jurumiyah yang telah dipelajari para murid, yaitu Wahiyya koma Zaidun. Koma wes ngatuk sapa Zaidun Zaid. Berdirilah Zaid. Dan ia menulis kalimat itu, menulis koma Zaidun di atas kertas dan memberikannya kepada orang yang bertanya tadi. Orang yang bertanya tadi, bagaimana cara mencegah agar tidak terjadinya maling tadi. Beliau menulis di atas kertas dan memberikannya kepada orang yang bertanya tadi. Beliau sambil berkata, ambillah kalimat ini, yaitu koma Zaidun, berdirilah Zaid, untuk mencegah pencurian. Pada saat itu mereka menerima kertas itu yang diberikan oleh Kyai Khalil, dan setelah menerimanya, orang yang bertanya tersebut itu langsung kembali pulang. Lalu menempatkan kertas tadi yang tulisannya koma Zaidin itu ditaruh di kebunnya. Untuk dalam kertas itu, kertasnya yang ditulis oleh Kyai Khalil diberikan pada yang bertanya tadi bagaimana cara mencegah pencurian. Nah, kertasnya itu cuma ada tulisan koma Zaidun. Lalu kertas itu ditaruh di kebun oleh muridnya itu yang bertanya tadi. Ketika paginya tiba, jadi kan masangnya itu malam sebelumnya. Pada esok harinya pagi tiba, mereka menemukan kebun mereka itu sudah bersih. Maksudnya sudah bersih itu sudah tidak ada pencurian lagi, sehingga mereka tidak bisa tutup. Maksudnya ya sudah aman dari pencurian. Kita lanjut ke hikayah yang kelima. Al-Hikayah utawi cerita al-khamisatu kang lima. Karena Allah saya Yahi Abdul Wahab, rupanya Kyai Abdul Wahab Hasbullah. Ini Kyai Abdul Wahab Hasbullah masuk pendiri pondok Darul Ulum. Iku maraton kelawan loro sadidan lang banget indama indal narikan perkara yatakarrabu kang melakoni yatakarrabuna kang melakokaken apa al mu'tamaru mu'tamar apa mu'tamaru nadi apa mu'tamaratu nahdatil ulama'i ing mu'tamaratul ulama khamisu kang limo wal isruna 20 di sanata ing dalam tahun ihda wasabaina dan 71 atas imina dan 900 wa alfinan sahu masahi fastahara mengko menyebar apa baru kabar
Fiwa Fatihi kelawan sedohnya Kyai Haji Abdul Wahab, fa hayya'u mongko ngurusake sapa ahluhu keluargane Kyai Haji Wahab, wa talabuhu lan muridnya Kyai Haji Wahab, ma ing perkara ihtaju kang butuh apa ma ila tahjil janajatihi maring ngramutake senajanya Kyai Haji Abdul Wahab, wa ta'dimi lan matur sapa al muazzina wong kang takziah. Faida kama mengkalikane ngadeg sapa Syekh ini Syekh Kyai Haji Abdul Wahab sebuah min saririhi dari tempat tidurnya. Fawasi'an nasa mongko wedi, fawasi'u mongko wedi atau ketakutan sopaan nasu manusia min ahli saking keluargane Kyai Haji Abdul Wahab wa tulabihi lan muridnya Kyai Haji Abdul Wahab wal muazzina lan beberapa pelayan takziah atau pelayat itu. Faqala mongko dawuh sapa Kyai Haji Abdul Wahab lahum maring semuanya tadi, ya alihi keluarganya, muridnya dan para pelayat tadi. Kotakan lam umat mongko orang mati. Kotakalama teman-teman dawuh ila malakil mauti maring malaikat maut. Litakil mauti krono arahe mati ba'dal muktamari ing dalam sakwise muktamar. Insorifu mongko wis bubaran antum utawi sira kabeh jami'an halis kabehane. Ba'da ayamin ing dalam sakwise dina minal muktamari saking muktamar. Istada mongko dadi banget apa amaratuhu lorone Kyai Haji Abdul Wahab. Faqala mongko dawuh sapa Kyai Haji Abdul Wahab laqad hana teman-teman wis teko apa waktune Kyai Haji Abdul Wahab. Faqala mongko dawuh sapa Kyai Haji Wahab la ilaha illallah ing lafaz la ilaha illallah ternyata mongko sedo sapa Kyai Wahab. Di hikayat kelima ini menjelaskan tentang kejadian mati suri. Tapi mati surinya ini berbeda dengan orang biasa. Hikayat kelima ini ada sedangnya menderita sakit. Kyai Haji Abdul Wahab Nasbullah itu awalnya sedang menderita sakit parah menjelang muktamar NU itu pada saat itu. Berarti sebelumnya terjadinya muktamar itu beliau mengalami sakit yang parah pada muktamar NU yang ke-25 pada tahun 1971 Masehi. Kabar tentang kematian pun menyebar. Sebelum muktamar itu bahwa ada kabar beliau sudah meninggal setelah sakit parah itu, sehingga keluarganya dan murid-muridnya mulai mempersiapkan segala sesuatu atau apapun yang diperlukan untuk pemakaman Kyai Haji Abdul Wahab Nasbullah, serta mengatur para pelayat atau takziah. Namun di saat para keluarga murid-muridnya dan takziah sudah pada datang ke rumah duka, rumahnya Kyai Haji Abdul Wahab Nasbullah, tiba-tiba Kyai Haji Abdul Wahab Nasbullah ini bangun dari tempat tidurnya. Awalnya sudah disiapkan, sudah dimandikan, ya, terus sudah pada kumpul tentang keluarga, murid-muridnya dan para pelayat itu pada kumpul. Nah, mereka semua ini kaget. Tiba-tiba Kyai Haji Abdul Wahab Nasbullah ini bangun dari tempat tidurnya.
Ya, dari keluarga dan murid-muridnya dan para pelayat yang terkejut, kaget. Kan sudah dimandikan, sudah ditahlilin juga. Kok bangun? Ternyata mati suri. Bukan mati suri. Ini beliau negosiasi sama malaikat maut. Hebatnya wali itu, bisa negosiasi matinya kapan, bisa diundur. Terkejut ia berkata kepada mereka, maksudnya pas bangun itu kayak Wahab itu berkata kepada para keluarganya, murid-muridnya dan para pelayat. Kayak Haji Abdul Wahab Masbuh ini berkata, bukankah aku sudah mati? Beliau berkata begitu. Terus ia menceritakan bahwa ia telah berbicara. Maksudnya ia itu kayak Haji Abdul Wahab Masbuh itu berkata kepada orang-orang yang tadi itu, keluarganya, murid-muridnya serta para pelayat. Ia berkata, lihat bahwa Kiai Haji Abdul Wahab Masbuh itu telah berbicara kepada malaikat maut untuk menunda kematiannya. Berarti pada saat dicabut itu beliau tuh ibaratnya negosiasi biar kematiannya itu dimundur. Hingga dimundurnya itu hingga setelah selesai muktamar. Kan sebelumnya itu sakit, sebelum muktamar itu sakit parah, terus meninggal. Ya. Beliau negosiasi kepada malaikat maut bahwa kematiannya ditunda, dimundurkan setelah muktamar NU. Ya, beliau negosiasinya kepada malaikat maut begitu. Tundalah kematianku setelah muktamar NU. Lalu Kiai Haji Abdul Wahab Masbuh itu memerintahkan pada keluarganya, murid-muridnya, para pelayat itu mengubarkan, kembali ke rumah. Setelah itu sudah pada kembali ke rumah pada keluarganya, murid-muridnya, bahwa Kiai Haji Abdul Wahab Masbuh tidak jadi meninggal. Setelah itu beberapa hari kemudian diadakannya muktamar NU. Pada muktamar NU yang ke 25 pada tahun 1971 itu, beliau menghadiri muktamar itu. Lalu setelah menghadiri muktamar itu, ya jarak 1 minggu lebih lah, sakit beliau itu semakin parah, mulai parah, dikit-dikit tambah parah, tambah hari tambah parah, tambah sakit. Lalu ia berkata, Kiai Haji Abdul Wahab Masbuh itu berkata, ini sudah waktunya. Maksudnya sudah waktunya beliau meninggal. Setelah dia mengucapkan itu, setelah Kiai Haji Abdul Wahab itu mengucapkan waktunya telah tiba itu yang dimaksud oleh beliau sudah waktunya untuk meninggal. Setelah dia berbicara kepada keluarganya, kemudian ia mengucapkan la ilaha illallah. Setelah mengucapkan la ilaha illallah, beliau baru meninggal. Ya, ini termasuk karamahnya wali, bisa menunda kematiannya. Di samping itu, kita juga akan mendekati Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri itu ada
kesambungannya dengan silaturahim. Saya mengambil kutipan ini dari kitab Silaturahim. Pengarangnya beliau Misbah bin Abu Bakar Al-Qursi. Menurut beliau, silah dibagi menjadi dua. Silah itu sama ar-rahim. Silah itu melakukan sesuatu yang menyebabkan seseorang itu dianggap menyambung hubungannya. Maksudnya adalah penyampaian suatu bentuk kebaikan kepada orang lain. Jadi saling berbuat kebaikan kepada orang lain. Terus ar-rahim yang digunakan untuk menyebut kerabat aslinya. Kata aslinya kata yang untuk menyebut nama kerabat atau saudara. Tapi dari pendapat beliau, ar-rahim itu orang-orang yang memiliki hubungan nasab. Maksudnya hubungan nasab atau darah, baik yang mendapatkan harta warisan maupun tidak. Dan mereka termasuk yang mahram ataupun yang bukan mahram. Itu menurut Misbah bin Abu Bakar Al-Qursi. Sedangkan menurut Ibnu Ajir, yaitu silaturahim adalah suatu kiasan yang bersifat lemah lembut, kasih sayang dan perhatian terhadap kerabatnya, terhadap kerabat terdekatnya. Ya, dari bapak ibu kita, saudara-saudara kita, adik kakak kita, termasuk pokok satu nasab, satu darah. Dan yang paling penting itu saling menyambung silaturahmi. Terus yang ketiga ini menurut Imam Nawawi, yaitu silaturahmi itu berbuat kebaikan kepada kerabat sesuai dengan kondisinya. Jadi berbuat kebaikan itu disesuaikan oleh diri kita sendiri terhadap kondisinya, orang yang menyambung dan orang yang disambung. Orang yang menyambung itu yang memberi, dan orang yang disambung itu orang yang penerima. Itu kayak menurut Imam Nawawi itu ada beberapa cara untuk menyambung silaturahmi. Cara yang pertama itu memberikan bantuan harta. Tadi kan benar, yang menyambung dan orang yang disambung. Yang menyambung itu orang yang memberikan harta, yang disambung orang yang menerima hartanya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua itu memberi bantuan tenaga. Yang membantu itu termasuk yang menyambung, yang menerima bantuannya itu termasuk yang disambung. Setelah itu yang ketiga, melakukan kunjungan atau ramah tamah. Yang berkunjung itu yang disambung, yang menyambung, yang disambung itu yang menerima kunjungan. Terus yang terakhir ini yang paling gampang, yang paling mudah, hanya mengucapkan salam itu termasuk silaturahim. Mengucapkan salam, assalamualaikum, itu termasuk menyambung silaturahim. Semoga keluarga kita serta anak keturunan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ahli surga semua. Amin. Amin. Dan dijaga keutuhan keluarga dan anak turun kita, menjaga silaturahim semua. Amin. Jadi sekian yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa bermanfaat di dunia maupun di akhirat kelak. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan.
Sekian, wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.